Gunung bukan hanya tentang keindahan puncak dan kabut yang menawan. Ada rahasia kelam yang tersimpan di balik jalur pendakian, rahasia yang tak semua orang bisa pulang untuk menceritakannya kembali. Malam itu, sekelompok pendaki nekat mendirikan tenda di tempat yang dilarang warga setempat. Mereka tak tahu, di balik kabut tebal dan jurang gelap, ada sosok yang masih menunggu. Sosok pendaki yang tak pernah pulang, dan arwahnya masih gentayangan. Inilah kisah nyata yang menjadi legenda menyeramkan, pendaki yang tak pernah pulang. 4 sahabat, Raka, Andi, Fajar, dan Doni, memutuskan untuk menantang diri dengan mendaki gunung yang jarang sekali disentuh pendaki. Warga desa di kaki gunung sempat melarang mereka, memperingatkan bahwa jalur itu penuh pantangan. Namun rasa penasaran bercampur kesombongan membuat mereka tetap nekat. Mereka tertawa-tawa saat mendengar cerita seram dari penduduk, menganggapnya hanya cara orang desa untuk menakut-nakuti. Malam itu, mereka mulai melangkah masuk ke dalam hutan lebat. Udara dingin menusuk tulang, cahaya bulan sabit hanya menerangi sedikit jalan setapak. Suara jangkrik dan burung malam terdengar samar, seakan memberi peringatan. Suasana yang awalnya dipenuhi obrolan kini berubah hening, hanya tersisa suara langkah kaki yang berat di tanah lembab. Mereka merasakan hawa yang tidak biasa, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi. Di pertengahan jalur, tiba-tiba Andi menghentikan langkah. Ia mengaku mendengar suara lirih yang memanggil namanya dari arah semak-semak. Suaranya lembut, mirip suara perempuan, padahal tak ada seorang pun di sana. Fajar mencoba bercanda untuk menutupi rasa takut, namun ia sendiri merasakan bulu kuduknya berdiri. Doni menyorotkan senter, tetapi cahaya hanya menembus gelap dan kabut tipis yang mulai turun. Raka, yang paling keras kepala di antara mereka, malah menertawakan ketakutan teman-temannya. Ia mengatakan bahwa suara-suara itu hanya imajinasi karena kelelahan. Dengan langkah cepat, ia mendahului mereka, seolah ingin membuktikan bahwa dirinya paling berani. "Jangan jadi penakut," katanya sambil melambaikan tangan. Ketiga temannya hanya bisa saling berpandangan, antara ingin menahan Raka atau membiarkannya. Semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh pula suasana yang terasa. Pepohonan seperti semakin rapat, menutup langit, membuat jalur gelap meski bulan masih bersinar. Hembusan angin terdengar seperti desisan panjang, seolah ada yang berbisik mengikuti langkah mereka. Doni mulai menggenggam erat tali ranselnya, merasa ada sesuatu yang berjalan di belakang mereka meski saat menoleh tak ada apa-apa. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak dan mendirikan tenda darurat di sebuah tanah lapang kecil. Namun bahkan ketika mereka mencoba menyalakan api unggun, kayu yang mereka kumpulkan terasa lembab dan sulit terbakar. Api yang sempat menyala pun mendadak padam ditiup angin dingin yang tidak wajar. Malam semakin pekat, dan suara-suara aneh semakin jelas terdengar di sekitar mereka. Saat ketiganya sibuk dengan peralatan, tiba-tiba Andi menjerit pelan, menunjuk ke arah pepohonan. Di antara kegelapan, tampak sosok tinggi besar berdiri mematung. Wajahnya tidak jelas, namun matanya tampak merah menyala, menatap lurus ke arah mereka. Seketika jantung mereka berdetak kencang, namun anehnya, hanya Andi yang benar-benar melihatnya jelas. Fajar dan Doni hanya melihat bayangan samar, yang kemudian menghilang begitu saja. Malam pertama itu berakhir dengan kegelisahan. Raka, yang tidak mempercayai apapun, tertidur dengan cepat. Namun tiga temannya terjaga hampir sepanjang malam, telinga mereka menangkap bisikan-bisikan yang tak berhenti. Mereka tidak tahu bahwa langkah awal di gunung itu adalah awal dari mimpi buruk panjang, dan Raka lah yang akan menjadi korban pertama. Pagi itu, sinar matahari yang menembus celah pepohonan sama sekali tidak memberi rasa lega. Andi, Fajar, dan Doni bangun dengan wajah lelah, namun mereka terkejut ketika menyadari tenda Raka kosong. Ranselnya masih ada, sepatu gunungnya hilang, dan seliping bak terbuka begitu saja. Mereka mengira Raka hanya keluar sebentar untuk buang air atau mencari jalur, namun jam demi jam berlalu tanpa ada tanda-tanda kepulangannya.
Mereka berusaha berpikir positif. Doni mengusulkan agar mereka mencari ke sekitar tenda, barangkali Raka tersesat tidak jauh dari sana. Mereka berjalan berkeliling, memanggil namanya berkali-kali. Namun yang terdengar hanya suara angin yang menembus daun-daun basah. Sesekali, suara gema panggilan mereka terdengar seperti dibalas oleh suara lain, mirip suara Raka, tetapi entah dari arah mana. Saat mereka menemukan jejak kaki di tanah, rasa lega sempat muncul. Jejak itu jelas milik sepatu Raka. Mereka mengikuti jalurnya, tetapi semakin lama semakin aneh, jejak itu berhenti mendadak di depan sebuah pohon besar berlumut. Tidak ada tanda-tanda ia berbelok atau kembali. Seakan tubuhnya lenyap begitu saja. Mereka berdiri terpaku, bulu kuduk meremang, tak percaya dengan apa yang dilihat. Andi memberanikan diri untuk berteriak memanggil nama Raka dengan lantang. Hening beberapa detik, lalu terdengar suara tawa lirih, sangat pelan, mirip suara seorang perempuan. Suara itu terdengar jelas di telinga mereka, padahal tidak ada siapapun di sekitar. Fajar langsung menggenggam bahu Andi, memintanya berhenti berteriak. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terjadi bukan hal biasa. Sore hari, mereka kembali ke tenda dengan wajah murung. Mereka berdebat apakah harus turun gunung untuk mencari bantuan atau tetap tinggal semalam lagi menunggu Raka kembali. Keputusan sulit itu membuat mereka makin cemas. Akhirnya mereka memilih bertahan sampai esok, berharap Raka akan muncul. Namun ketiganya tidak benar-benar yakin dengan pilihan itu. Malam kedua terasa jauh lebih mencekam dibanding malam pertama. Angin bertiup kencang, tenda bergoyang, dan suara langkah kaki terdengar mengitari mereka. Doni membuka sedikit resleting tenda dan menyorotkan senter. Di kejauhan, di balik kabut, tampak sosok mirip Raka berdiri tegak. Tubuhnya kaku, wajah pucat, dan matanya kosong. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya hanya bergerak tanpa suara. Ketika Fajar mencoba keluar untuk memastikan, sosok itu perlahan memudar dan menghilang, seakan ditelan kabut. Mereka panik, yakin apa yang mereka lihat bukanlah manusia. Rasa bersalah mulai muncul, mereka merasa meninggalkan Raka sendirian membuatnya celaka. Namun lebih dari itu, ada rasa takut bahwa yang mereka lihat bukanlah Raka, melainkan sesuatu yang menyerupainya. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Suara lirih Raka terdengar berkali-kali, memanggil nama mereka dari segala arah. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar persis di samping telinga. Setiap kali mereka mencoba menutup telinga, suara itu semakin keras. Hati mereka dipenuhi rasa takut dan penyesalan, tanpa tahu bahwa kengerian sebenarnya baru saja dimulai. Pagi ketiga di gunung itu terasa lebih berat daripada sebelumnya. Wajah Andi, Fajar, dan Doni pucat, mata mereka sembab karena tidak tidur semalaman. Suara-suara aneh yang terus memanggil nama mereka masih terngiang di kepala. Namun yang lebih membuat mereka panik adalah kenyataan bahwa jalur turun yang mereka pilih ternyata tidak sama seperti ketika naik. Semua tampak asing, seolah hutan berubah dengan sendirinya. Mereka berjalan dengan penuh keraguan, berharap menemukan tanda jalur pendakian. Namun anehnya, setelah berjalan hampir 1 jam, mereka kembali ke tempat yang sama, pohon besar berlumut tempat jejak Raka menghilang. Ketiganya mulai menyadari sesuatu yang tidak beres. Kita diputer-puter, gumam Doni dengan suara bergetar. Udara terasa semakin dingin, padahal matahari sudah meninggi. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba muncul seorang kakek tua dengan tongkat kayu dari balik pepohonan. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, dan sorot matanya tajam namun sendu. Mereka sempat kaget karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda orang lain di sana. Kakek itu berhenti beberapa langkah dari mereka, lalu berkata dengan suara parau, "Kenapa kalian tidak mendengarkan larangan?" Andi memberanikan diri bertanya, "Apakah kakek melihat teman kami? Dia hilang sejak kemarin." Namun kakek itu hanya menggeleng perlahan, menatap mereka lama, lalu berkata, "Dia sudah dipanggil, sudah ada yang menjemputnya." Kata-kata itu membuat darah mereka berdesir. "Dipanggil siapa?"
Tanya Fajar, namun kakek itu membalikkan badan dan berjalan menjauh. Saat mereka mencoba mengejarnya, sosok itu mendadak lenyap di balik kabut tanpa jejak. Ketiganya terduduk lemas. Rasanya kaki mereka tidak mampu lagi melangkah. Mereka merasa seperti terjebak dalam permainan makhluk tak kasat mata. Doni mulai menyalahkan Raka yang terlalu sombong, sedangkan Andi hanya bisa menunduk dengan wajah penuh rasa bersalah. Namun Fajar merasa lebih gelisah karena ia yakin kakek tadi bukanlah manusia biasa, melainkan penunggu gunung yang memberi peringatan. Malam ketiga menjadi malam paling menegangkan. Saat mencoba beristirahat, Andi bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Raka duduk di atas batu dengan tubuh penuh luka. Darah mengalir dari kepalanya, dan wajahnya pucat pasi. Dengan suara lirih, Raka berbisik, "Aku tidak bisa pulang, mereka tidak mengizinkan." Andi terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, napasnya terengah, dan bulu kuduknya berdiri. Yang lebih mengejutkan, ketika ia memeriksa tubuhnya, bajunya dipenuhi bercak lumpur segar, padahal ia hanya tidur di dalam tenda. Fajar dan Doni yang melihatnya ikut ketakutan. Mereka mencoba menenangkan Andi, namun dalam hati mereka sadar, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan dari Raka yang sudah terjebak di alam lain. Di tengah ketegangan itu, suara seruan lirih kembali terdengar dari luar tenda. Kali ini lebih jelas, seperti suara Raka memanggil nama mereka satu persatu. Andi, Doni, Fajar, suaranya serak, seakan berasal dari perut bumi. Mereka bertiga hanya bisa saling pandang dengan mata lebar, takut membuka tenda, tapi juga tak kuasa menutup telinga dari panggilan yang membuat darah mereka membeku. Pagi itu, kabut masih menutupi hampir seluruh jalur. Matahari sama sekali tidak mampu menembus pekatnya kabut putih yang terasa seperti tirai dingin menutup pandangan. Tiga sahabat itu berjalan dengan langkah gontai, memutuskan tetap berusaha mencari jalan turun meski rasa takut kian menghantui. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak keanehan yang mereka temukan. Di sepanjang jalur, batang pohon tampak penuh goresan panjang menyerupai cakar. Goresan-goresan itu begitu dalam hingga menembus kulit kayu, seolah dibuat oleh makhluk raksasa yang lewat. Sesekali, bau anyir yang menusuk hidung membuat mereka berhenti, seperti ada darah segar yang tercecer di sekitar. Tapi ketika diperiksa, tanah hanya basah oleh embun, tanpa tanda-tanda hewan atau manusia. Mereka lalu menemukan sebuah batu besar berlumut dengan bercak merah pekat. Awalnya mereka mengira itu cat atau lumut merah, tapi ketika disentuh, cairan itu lengket seperti darah. Fajar menatap batu itu dengan wajah pucat, "Ini segar sekali, seperti baru." Andi buru-buru menarik tangannya, jantungnya berdetak cepat, sementara Doni mundur beberapa langkah, gemetar melihat pemandangan itu. Tiba-tiba, saat Andi menempelkan telinga ke batu itu, ia mendengar suara lirih yang membuatnya hampir pingsan. Suara Raka samar-samar terdengar, seolah Raka terperangkap di dalam batu. "Tolong aku terjebak," bisikannya membuat tubuh Andi kaku. Ia menjerit panik, membuat kedua temannya langsung menariknya menjauh dari batu itu. Namun setelah ditarik, telinganya masih berdenging, seakan suara itu terus membisik. Mereka bertiga makin panik. Doni hampir menangis, merasa semua ini sudah di luar akal sehat. Fajar mencoba berpikir jernih, tapi keringat dingin membasahi wajahnya. Ia berkata pelan, "Kalau ini benar-benar suara Raka, berarti dia bukan lagi di dunia kita." Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam, membuat Andi semakin yakin bahwa Raka tidak akan pernah kembali dengan selamat. Malam harinya, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Kali ini bukan hanya bisikan, tapi juga derap langkah kaki berat yang mengitari tenda. Setiap kali mereka menyalakan senter, suara itu hilang, tetapi bayangan samar tampak bergerak di antara kabut. Seakan ada sesuatu yang sengaja bermain-main dengan mereka. Di tengah ketegangan itu, sosok menyerupai Raka kembali muncul. Namun wujudnya semakin mengerikan, kulit wajahnya pucat membiru,
Tubuhnya tampak basah seperti baru saja keluar dari lumpur, dan matanya merah menyala. Ia berdiri mematung sambil menggumam pelan, hanya satu kata, pulang. Kata itu diulang-ulang, membuat dada mereka sesak dan tubuh mereka kaku ketakutan. Saat mereka mencoba menutup mata, suara itu masih terdengar, bahkan lebih dekat, seperti berada tepat di samping telinga. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi mereka. Mereka mulai sadar, arwah Raka bukan sekadar gentayangan, melainkan sedang menyeret mereka ke dunia yang sama, dunia di mana ia kini terjebak selamanya. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, Andi, Fajar, dan Doni berhasil menemukan jalur samar yang mengarah turun. Tubuh mereka lemah, wajah pucat, dan pikiran penuh ketakutan. Mereka berjalan tanpa banyak bicara, hanya ingin segera meninggalkan gunung yang terasa seperti penjara makhluk gaib itu. Namun setiap langkah turun terasa berat, seakan hutan berusaha menahan mereka untuk tidak pergi. Ketika mereka sampai di kaki gunung, suasana desa terasa asing meski hanya beberapa hari mereka pergi. Warga yang melihat kedatangan mereka tidak menunjukkan keterkejutan, sebaliknya menatap dengan mata penuh rasa tahu. Seakan mereka sudah menduga sesuatu yang buruk terjadi. Salah satu warga hanya berkata lirih, "Kalian kembali bertiga." Kalimat sederhana itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka segera menceritakan bahwa Raka hilang di jalur pendakian. Namun reaksi warga justru membuat hati mereka semakin tidak tenang. Tak ada yang kaget, bahkan ada yang menghela napas panjang sambil menggeleng. Seorang tetua desa berkata dengan suara berat, "Gunung itu sudah lama memakan banyak pendaki. Yang hilang jarang kembali. Kalaupun kembali, bukan mereka lagi." Andi mencoba protes, mengatakan bahwa mereka sempat melihat Raka di tengah kabut. Tapi tetua desa hanya menatap tajam lalu menggeleng, "Itu bukan sahabatmu, nak. Itu hanyalah bayangan yang dipinjam penunggu gunung. Dia ingin kalian ikut bersamanya." Kata-kata itu membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Doni langsung menunduk, gemetar mendengar kalimat menakutkan itu. Malamnya, mereka menginap di salah satu rumah warga yang bersedia menampung. Mereka berharap bisa tidur tenang setelah keluar dari hutan angker itu. Namun rasa lega itu tak bertahan lama. Tengah malam, terdengar suara ketukan keras di jendela kamar tempat mereka tidur. Ketukan itu berulang-ulang, ritmenya seperti memaksa mereka untuk membuka. Dengan gemetar, Fajar memberanikan diri melongok melalui celah tirai. Saat itu jantungnya hampir berhenti. Wajah pucat Raka menempel di kaca jendela, dengan mata kosong dan senyum ngeri yang memperlihatkan. Giginya yang hitam, nafasnya memburamkan kaca, seakan ia benar-benar berada di sana. Fajar mundur ketakutan, sementara Andi dan Doni menahan napas. Suara lirih itu kembali terdengar, "Kali ini jelas, kenapa kalian tinggalkan aku?" Suaranya serak, penuh dendam, membuat ruangan seketika terasa membeku. Mereka bertiga saling berpegangan, tak berani mendekati jendela. Ketukan semakin keras, kaca bergetar, dan udara di dalam kamar menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Malam itu mereka sadar, meninggalkan gunung bukan berarti lepas dari teror. Raka masih bersama mereka, bukan sebagai sahabat yang mereka kenal, melainkan sebagai arwah gentayangan yang haus akan kebersamaan. Ia menuntut jawaban, menuntut kehadiran, seakan tidak rela berjalan sendirian di alam sana. Dan teror itu baru saja dimulai. Angin malam berembus kencang di sekitar tenda, membuat kain tenda berderak seperti akan terlepas dari pasaknya. Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, meski udara gunung menusuk tulang. Ia baru saja bermimpi buruk, seorang perempuan berwajah pucat menariknya ke jurang dengan tangan penuh darah. Saat ia membuka mata, suara bisikan samar terdengar jelas di telinganya, seolah seseorang sedang berbisik tepat di sampingnya. Bisikan itu bukan dalam bahasa yang ia pahami, namun nada suaranya lirih dan penuh kesedihan. Raka merinding, tubuhnya kaku, sementara napasnya tersengal. Ia mencoba menoleh ke arah suara itu, tetapi justru mendapati bayangan tipis berdiri di sudut tenda.
Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak dengan rambut panjang tergerai, wajahnya tertutup gelap. Raka hendak membangunkan temannya yang tidur di sebelahnya, namun tangannya tak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya seperti tertindih beban berat. Mata Raka semakin membelalak ketika bayangan itu perlahan mendekat, tubuhnya seperti melayang tanpa suara. Setiap langkahnya membuat udara dalam tenda semakin dingin, seakan ada yang menghisap kehangatan malam itu. Ketika jarak mereka tinggal beberapa jengkal, Raka akhirnya bisa membuka mulutnya. Namun, suara yang keluar hanya berupa gumaman lemah, hampir tak terdengar. Sosok itu berhenti tepat di hadapannya, lalu rambut panjang yang menutupi wajahnya tersibak sedikit. Mata hitam legam tanpa bola mata menatap lurus ke arah Raka. "Kenapa kau tidak pulang?" Suara lirih itu terdengar jelas, tapi kali ini dengan bahasa manusia. Raka tersentak, hatinya berdegup kencang. Kalimat itu membuat kepalanya berputar, seakan ia ditarik masuk ke dalam jurang hitam tak berdasar. Ia berusaha menutup mata, tapi pandangan matanya terkunci, seolah dipaksa untuk terus menatap wajah menyeramkan itu. Di luar tenda, suara-suara aneh ikut bermunculan. Seperti langkah kaki berlari-lari kecil mengitari perkemahan, padahal semua temannya masih terlelap. Suara rintihan perempuan menyatu dengan suara hembusan angin, membuat suasana semakin mencekam. Sesekali terdengar suara tawa kecil yang terdengar jauh, lalu mendekat tiba-tiba. Raka ingin berteriak, namun suaranya hilang. Tiba-tiba, sosok itu membungkuk mendekati wajahnya, begitu dekat hingga ia bisa mencium bau anyir darah yang menyengat. Sosok itu berbisik lagi, kali ini lebih jelas, "Aku belum ditemukan, aku masih di sini." Bisikan itu membuat darah Raka serasa berhenti mengalir, tubuhnya gemetar hebat hingga ia merasa akan pingsan. Saat itu juga, lampu senter yang tergantung di dalam tenda berkedip-kedip lalu padam. Dalam kegelapan total, hanya suara napas Raka dan bisikan gaib itu yang terdengar. Malam itu, ia sadar betul mereka tidak sendirian di gunung itu. Ada arwah pendaki yang terjebak, gentayangan, dan kini telah memilihnya sebagai penghubung untuk menyampaikan rasa sakit yang belum terselesaikan. Pagi menjelang, kabut masih pekat menyelimuti perkemahan. Raka keluar tenda dengan wajah pucat, tubuhnya lemas seperti kehilangan tenaga. Teman-temannya heran melihat kondisinya, namun ia tidak berani menceritakan kejadian semalam. Hanya tatapan matanya yang kosong, seolah masih terikat oleh bayangan yang menghantuinya. Ia mencoba menyibukkan diri, berharap mimpi buruk itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju puncak, salah seorang pendaki, Bima, menyadari sesuatu aneh. Jejak kaki mereka semalam yang harusnya mengarah ke jalur pendakian kini bercampur dengan jejak lain yang asing. Jejak itu lebih kecil, menyerupai telapak kaki perempuan tanpa alas, dan jumlahnya tidak wajar. Bima langsung merinding, karena jejak itu berhenti tepat di depan tenda Raka. Semua menjadi semakin aneh ketika mereka menyadari bahwa salah satu anggota rombongan, Dira, tidak ada di dalam tenda. Mereka panik, memanggil namanya berulang kali, tapi tak ada jawaban. Dira adalah satu-satunya perempuan dalam rombongan itu. Raka tiba-tiba teringat bisikan menyeramkan semalam, "Aku belum ditemukan, aku masih di sini." Kata-kata itu kini terasa seperti pertanda buruk. Mereka segera melakukan pencarian di sekitar area perkemahan. Berjalan menyusuri semak dan bebatuan, suara-suara alam terasa lebih sunyi dari biasanya. Sesekali terdengar langkah-langkah samar di kejauhan, tapi saat ditelusuri, tidak ada seorang pun di sana. Salah satu teman mereka mengaku melihat bayangan putih melintas di balik pohon, membuat suasana pencarian berubah semakin menegangkan. Jejak kaki Dira seolah hilang begitu saja di tepi jurang. Tidak ada tanda-tanda ia terpeleset atau terjatuh, seolah tubuhnya lenyap ditelan kabut. Raka berdiri kaku di depan jurang itu, wajahnya pucat pasi. Ia merasa ada sesuatu yang menarik-narik perhatiannya ke bawah, seakan arwah yang ia lihat semalam masih menunggunya.
Ketegangan semakin menjadi ketika suara teriakan samar terdengar dari arah hutan lebat. Suara itu terdengar seperti suara Dira, memanggil nama mereka dengan nada putus asa. Mereka segera berlari ke arah suara itu, tapi semakin mereka mendekat, suara tersebut makin menjauh, seolah mempermainkan arah langkah mereka. Raka merasa semakin yakin bahwa hilangnya Dira ada hubungannya dengan sosok perempuan yang ia lihat semalam. Bayangan wajah pucat dengan mata hitam legam itu terus terbayang di pikirannya. Ia mencoba menyampaikan perasaan itu pada teman-temannya, tapi mereka menolak percaya. Sebagian besar masih meyakini bahwa Dira mungkin tersesat, bukan diculik makhluk gaib. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar orang hilang. Gunung itu menyembunyikan rahasia kelam yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Raka tahu, arwah pendaki yang tak pernah pulang kini sedang mencari teman baru untuk menemaninya dalam kesepian abadi. Dan Dira bisa jadi sudah menjadi bagian dari teror itu. Hening yang mencekam menyelimuti rombongan saat mereka kembali ke perkemahan tanpa hasil. Kabut semakin tebal, menyembunyikan jalur pendakian hingga hanya beberapa meter di depan saja yang terlihat. Raka duduk terpaku di depan tenda, tubuhnya bergetar, matanya sayu. Ia tahu, sejak semalam ada sesuatu yang salah. Hilangnya Dira bukanlah sekadar tersesat, ada kekuatan gaib yang menuntut kehadirannya. Malam kembali tiba, membawa udara dingin yang lebih menusuk dari sebelumnya. Api unggun yang mereka nyalakan tak mampu mengusir rasa takut yang mulai merasuki jiwa. Saat itu, terdengar suara langkah kaki berputar mengelilingi tenda mereka. Semua terdiam, saling berpandangan. Tak ada yang berani keluar untuk memastikan, karena langkah itu jelas bukan berasal dari mereka sendiri. Tiba-tiba terdengar suara tawa lirih perempuan, panjang dan bergema di antara kabut. Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jantung berdegup kencang. Raka menutup telinganya, namun suara itu justru terdengar semakin dekat. Ia merasa suara itu berbisik langsung di telinganya, memanggil namanya berulang kali. Raka, pulanglah bersamaku. Tak tahan lagi, salah satu temannya memberanikan diri membuka tenda dan menyorotkan senter keluar. Namun yang terlihat hanyalah kabut putih tebal yang berputar-putar aneh, membentuk bayangan perempuan berambut panjang. Sosok itu melayang perlahan, wajahnya dipenuhi luka dan matanya kosong menatap mereka. Sejenak, semua membeku, tak sanggup bergerak. Raka merasakan tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia berteriak meminta tolong, namun teman-temannya tak mampu menahannya. Tangan dingin yang tak terlihat mencengkeram pergelangannya kuat sekali, menyeretnya ke arah jurang. Dalam panik, mereka mencoba menarik Raka, tetapi kekuatan itu terlalu besar, hingga hampir menyeret semuanya. Di detik terakhir, Raka berhasil melepaskan diri. Namun saat ia terjatuh ke tanah, matanya menangkap sosok Dira berdiri di tepi jurang, mengenakan pakaian yang sama seperti saat mereka mendaki. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya berlumuran darah. Dira tersenyum tipis sebelum tubuhnya lenyap ditelan kabut, meninggalkan teriakan ngeri dari rombongan. Malam itu, mereka memutuskan untuk segera turun gunung, meninggalkan semua perlengkapan begitu saja. Tidak ada lagi yang berani menoleh ke belakang. Sepanjang perjalanan turun, suara-suara langkah mengikuti mereka, kadang terdengar dekat, kadang jauh. Seolah sosok Dira dan arwah pendaki yang dulu hilang masih mengiringi setiap langkah mereka. Sejak hari itu, cerita tentang pendaki yang tak pernah pulang semakin tersebar. Konon, setiap pendaki yang bermalam di jalur itu akan selalu mendengar suara bisikan, atau melihat sosok perempuan berdiri di tepi jurang. Raka sendiri tak pernah kembali mendaki gunung manapun. Baginya, satu pendakian itu cukup untuk menjadi mimpi buruk seumur hidup, karena ia tahu, arwah yang gentayangan di sana masih menunggu korban berikutnya. Gunung bukan hanya jalur pendakian, bukan hanya puncak indah yang menunggu di atas sana. Ada sisi lain yang jarang diceritakan, sisi gelap yang dipenuhi arwah-arwah penasaran, menanti korban baru. Dira, pendaki yang hilang tanpa jejak.
Raka, yang nyaris ikut terbawa arwah penasaran. Dan hingga hari ini, kabar itu masih terdengar. Di jalur itu, sering terlihat sosok perempuan berdiri di tepi jurang, menatap siapa saja yang berani melintas. Jadi, jika suatu hari kalian mendaki gunung ini, jangan pernah berhenti terlalu lama di tengah kabut. Jangan pernah menoleh ke suara yang memanggil dari arah jurang. Karena bisa jadi, itu adalah panggilan dari pendaki yang tak pernah pulang. Arwahnya masih gentayangan.